Visa saya tuh udah dicabut, udah nggak boleh umroh, nggak boleh haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe Haikal atau Ustadz Haikal Hasan membeberkan fakta dalam ceramahnya di Masjid Raya Bintaro bahwa visa umrohnya dicabut ya ke Arab Saudi. Ditolak. Selama ini Babe Haikal kita lihat ya bersuara tentang gejolak Palestina Israel ini, di mana beliau mengatakan bahwa yang tadinya Saudi Arabia menjadi Yahudi Arabia karena sikap ya pemimpin atau pemerintah Arab Saudi terhadap Palestina yang menolak mengakui bahwa Israel itu adalah negara teroris dan menolak mengembargo minyak, dan ada juga beberapa negara Arab lainnya yang bergabung dalam Liga Arab. Nah, salah satu jamaah menanyakan kepada Babe Haikal, apa yang harus kita lakukan terhadap negara-negara Islam seperti Arab Saudi ini, bahkan hanya memberi dukungan bantuan donasi ke Palestina yang kita tahu dulu dikirimnya yaitu kain kafan, dan yang terakhir bantuan dana 1,5 triliun yang seharusnya negara-negara Arab itu punya power lebih ya, seperti mengirim tentara atau pesawat tempur ke sana, mengembargo minyak ya, atau memutus hubungan diplomatik dengan Israel, tapi itu tidak dilakukan padahal mereka punya kekuasaan lebih daripada itu. Nah, pertanyaan jamaah ini sehingga dijawab Babe Haikal, dan beliau menceritakan bahwa visa umrohnya telah dicabut oleh Arab Saudi. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak ceramah Babe Haikal ya tentang fakta bangsa Arab terhadap Palestina dari channel Masjid Raya Bintaro Jaya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, bahwa Arab Saudi itu tidak peduli sama sekali. Sementara kita dari negara-negara lain hampir setiap hari demo untuk memperjuangkan Palestina. Nah, kalau ini yang terjadi, karena Arab Saudi itu adalah kiblat kita, ini orang akan mengatakan nanti Islam tidak peduli dengan Palestina. Apa yang harus kita lakukan ini Ustadz? Supaya jangan hanya untuk Palestina, Arab Saudi ini pun harus kita demo supaya berubah cara ini berpikirnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah jadi martir, Pak. Visa saya itu udah dicabut, udah nggak boleh umroh, nggak boleh haji. Nah, Gitu ya. Diperingatin, beberapa orang telah nulis surat kepada saya untuk sementara jangan kesini dulu. Nggak apa-apa, saya bilang udah umroh, udah haji, bilangin sono sama tuan lo, saya bilang. Nggak masalah gitu loh. Tapi jangan saya doang gitu loh. Semua mesti tekan gitu loh. Semua mesti push gitu loh. Bantu dong. Bukan cuma uang yang dibantu. Stop minyaknya dong. Gitu. Asal Jordan juga stop gasnya dong. Turki juga jangan cuma di meja doang Erdogan galak. Lo minyaknya dari Turki juga. Jadi kemarin saya ralat ucapan saya karena banyak yang marah gitu ya. Saya bilang PBB itu perserikatan bajingan-bajingan gitu loh. Nggak ada fungsinya gitu loh. Main mata gitu loh. Kalau dibilang negara Arab tuh nggak kuat, lihat aja kekuatannya waktu rame-rame serbu Saddam Hussein. Peluru mereka, pesawat tempur mereka. Saudi Arabia punya 4 juta pasukan, Pak. Yahudi cuma ada 6 juta. Total dengan pasukan dan rakyatnya 8 juta mungkin sekarang. Separuh dari penduduk itu tentara Saudi. Kalau Saudi mau kepengen, kalau Saudi mau dan niat. Alasannya apa? Takut Mekah sama Madinah diambil Iran. Sebuah alasan yang nggak masuk di akal gitu loh. Iran akan dihabisin oleh rakyat Islam sedunia. Maksudnya Syiah mau ngambil Mekah Madinah akan dihabisin oleh seluruh dunia. Lagi pula kalian itu, ya Allah ya Rabbi, Jordan gitu loh, Saudi Arabia gitu. Apa gedung Dubai, Kuwait, Uni Emirat dibangga-banggain gedung begitu. Datang ke Masjidil Aqsa coba, lihat batu-batunya kayak apa coba, yang ratusan tahun nggak pernah diganti.
Makanya saya mempelopori itu, pengen dianggap sebagai umat Rasulullah, Pak. Nggak ada lain, bukan pengen dianggap dunia, bukan pengen diundang sono sini, bukan pengen dianggap sebagai umat Rasulullah yang melindungi Masjidil Aqsa. Karena dijanjiin oleh Nabi. Rasulullah yang bilang di akhir zaman nanti ada sekelompok umatku yang memberikan harta dan jiwanya untuk melindungi Masjidil Aqsa. Mereka adalah yang dirindu oleh Nabi. Nabi menyebut mereka itu murabitun, para penjaga Masjidil Aqsa. Apa kita nggak kepengen seperti itu, bapak-bapak sekalian? Apa masih kita repot umroh plus Turki, umroh plus Mesir? Mau ngapain gitu loh? Anda menjadikan umroh yang suci dan mulia itu kemudian menjadi permainan perjalanan yang sia-sia belaka. Cuman ngelihat Firaun, mau ngapain? Stop gitu loh. Mau ngapain? Umrah tuh Aqsa titik gitu loh. Saya menyatakan umrah tuh Aqsa. Andai kata 2024 nanti menteri agamanya itu kita bisa bilang, Pak Menteri, tolong Pak, jangan izinkan orang umrah kecuali Aqsa. Kelar tuh urusan. Berjuta-juta itu berbondong-bondong orang ke sana. Nggak bisa diblok oleh Israel, nggak bisa. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, semua umat Islam yang ada di Jazirah Arab, Saudi Arabia, sekarang nggak boleh masuk, takut gitu. Bukan ada diplomasi yang kuat. Bila harus membuka hubungan diplomasi lebih dulu, ya, untuk bisa masuk rame-rame berbondong-bondong ke Masjidil Aqsa, masuklah semua ke Masjidil Aqsa. Ini yang paling ditakuti oleh mereka. Bantuan dikirim banyak, bukan itu yang dibutuhkan. Untuk negara-negara yang ada di perbatasan, bantuan yang diperlukan itu adalah pesawat dan orang-orang yang komit. Hari ini cuma Yaman yang menyatakan perang dengan Israel. Dan sangat mengejutkan, negara-negara Skandinavia memutuskan hubungan dengan Israel. Diawali dengan Bolivia, Brazil, Chile. Brazil itu Pak, 99% itu Kristen. Jadi memutuskan hubungan dengan itu. Dan yang tadi yang saya bilang, ini mohon maaf saya harus keluar sejenak. Yang saya bilang pidato mereka, coba dengarkan pidato ini. Coba, ini kepala Rabi internasional. Kami tidak mensupport two state yang separuh-separuh gitu ya. Ini like somebody robbing away of house. Seperti seseorang merampok rumahmu. Lalu kemudian berkata, yuk rumahnya bagi dua. Itu kan enak-enak aja. Apa itu? Apa artinya bagi dua? This is wrongness what the Zionist. Ini kesalahan fatal yang Zionis ambil di tanah milik Palestina yang harusnya sudah dilepaskan. Their whole land from the river, semua tanah mereka dari sungai sampai laut adalah for the Palestinian. And Jews live together, dan orang-orang Yahudi hidup bersama dengan Palestina under Palestinian government, di bawah pemerintahan Palestina. Ini permintaan Yahudi kok, dan Yahudi internasional yang minta. Benjamin Netanyahu itu siapa? Lagi di demo, kemarin rumahnya digerebek. Palestina has no problem with Jews. Orang-orang Palestina tidak punya masalah dengan Yahudi, masalah mereka dengan occupiers, pendatang atau penjajah. Coba pidatonya orang Kristen misalnya, si siapa itu ya, ini Manuel Musallam. Manuel Musallam ini pidatonya begini. Nenek moyang kami menyerahkan kunci Al-Quds kepada tangan yang bersih pemimpin Anda, Umar bin Khattab, kata dia. Nenek moyangnya itu pendeta Sopranios. Dulu kan menyerahkan kunci kepada Umar bin Khattab kan. Nah, kemudian Anda, wahai bangsa Arab, kata dia nih, menyerahkan kunci itu kepada tangan yang berlumur darah Benyamin Netanyahu dan kawan-kawannya. Mereka adalah Zionis yang sadis. Ini yang ngomong orang-orang Kristen di sana. Dan yang nggak terpublikasi di media di Gaza, ada masjid dibom oleh Israel Anatullah Zionis. Lalu kemudian tidak lama hari Jumat, orang-orang Kristen itu mengeluarkan bangku-bangku di gereja. Bangku itu kan paten itu. Bangkunya dibor itu, dimur gede-gede segini dibor. Setiap bangku banyak, itu nggak bisa digeser. Tapi dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat dikosongin itu bangku. Lalu pendetanya mengumumkan, wahai orang Islam, sholatlah di gereja kami. Dan orang Islam sholat Jumat di sana, di gereja di Gaza. Lalu kemudian hari Minggunya orang-orang Kristen yang beribadah di sana.
ada 385 orang Kristen lagi ibadah di gereja sana. Tahu-tahu Israel menghantam gereja itu dan 385 kalau nggak salah mati di dalam gereja itu semuanya. Anak kecil, orang tua mati semua. Dan orang Islam mengais-ngais bangunan itu. Menangis sambil mencari saudara-saudaranya yang beragama Kristen dan mengeluarkan mereka. 385 orang Kristen meninggal di gereja, tertua di sana, dihantam oleh Zionis Israel. Maka kalau ada orang bilang ini bukan perang agama, bilang saja iya, tapi ini campuran. Perang wilayah, perang agama, perang akidah, perang semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan informasi ini membuka mata kita bahwa yang namanya Zionis Israel adalah pendatang. Dia mau mengambil alih, dia mau menduduki Masjidil Aqsa, dia mau membangun Israel Raya yang dimulai dari sana. Baik, kita udah mendengar ya kata Babe Haikal, karena sudah di backlist ya, visa umrohnya maupun visa hajinya, karena selama ini beliau vokal sekali menyuarakan tentang Arab Saudi, yaitu menjadi Yahudi Arabia, karena perhatian Arab Saudi terhadap Palestina kita lihat adalah setengah hati ya, di mana mereka hanya bisa mengirim bantuan donasi, tetapi Arab Saudi bisa melakukan lebih daripada itu, sehingga Babe Haikal di backlist ke Arab Saudi ini. Nah, apakah fakta-fakta seperti negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab maupun OKI akan bungkam selamanya terhadap Palestina, atau bagaimana ke depannya? Apakah hanya Indonesia saja yang berjuang melalui media sosial? Yang kita lihat sekarang ada julid fisabilillah. Hanya itulah kemampuan Indonesia yang bisa melakukan, yaitu memberi donasi, mendoakan rakyat Palestina. Kita tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Tetapi Liga Arab ya bisa mengirim pesawat terbang tentaranya ke sana membantu rakyat Palestina. Baik, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.